Shalom buat anak-anak semua, dengan keadaan sehat semuanya ya. Mari kita akan sembah Tuhan pagi ini, siapkan setiap hati kita. Mari kita akan puji nama Tuhan pagi hari ini sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini. Mari kita angkat satu pujian, kita akan sembah Tuhan seperti rusa yang haus rindu aliran sungai.
darahnya terbakar kasihmu. Mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan pribadi yang menguatkan setiap kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang menaungi setiap hidup kami Tuhan Yesus. Setelah lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau yang tolong, Kau yang berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bila apa yang disampaikan, yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, dapat mengubahkan setiap kami, dapat mengubahkan anak-anak kami Tuhan. Kau yang berkati setiap anak-anak yang ada dimanapun mereka berada. Kau yang terus berkati kondisinya, Kau yang terus berkati kesehatannya, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pembelajaran hari ini hanya dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami alaskan penyembahan kami, doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat pagi anak-anak, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini, mari kita sedikit mendengarkan renungan dari firman Tuhan yang akan Miss Dia sampaikan. Pada renungan pagi hari ini akan Miss Dia ambil dari Ulangan 32 ayat 1 sampai ke 13. Miss Dia akan bacakan untuk kalian ya. Ulangan 32 ayat 1 sampai 13. Nyanyian Musa. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan rinai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Berlaku busuk terhadap Dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan berbelat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa-bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah pada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia akan memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun di tengah-tengah, ketandusan dan auman padang belantara. Di sekelilingnya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyangkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor, dan mendukungnya di atas kapak-kapaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendara mengatasi bukit-bukit di bumi, dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia menghisap madu dari bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras. Pada firman pagi hari ini, Miss Dia akan ambil tema yaitu biji mata Tuhan ya. Akan Miss Dia ambil tema kita berharga di matanya ya. Kenapa Miss Dia katakan kita berharga di matanya? Miss Dia akan ambil poin dari firman yang kita baca ini, yaitu pada ayat yang ke-10 ya. Akan Miss Dia bacakan ulang. Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Di sekelilingnya diam dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya ya. Kalian tahu kan,
Tuhan itu menciptakan manusia dengan organ tubuh dan dengan indera yang sempurna, ya. Salah satu indera adalah indera mata atau penglihatan, ya. Dimana setiap orang itu pasti melindungi matanya, menjaga matanya, karena indera penglihatan atau mata ini adalah merupakan suatu organ atau indera yang paling penting dalam tubuh kita. Saat mata kita termasuk kena debu mungkin, ya, kita akan berusaha membersihkannya karena pasti akan rasa sakit atau tidak nyaman dan kita akan merasa kesulitan untuk melihat. Saat mata kita rusak, ya, kita tidak bisa melihat atau hanya kegelapan yang kita lihat. Nah, di sini Tuhan katakan, Tuhan mengawasi kita, Tuhan menjaga kita, bahkan Tuhan menjaga kita seperti biji matanya. Di situ menandakan berarti betapa berharganya hidup kita bagi Tuhan. Ya, karena kita sebagai manusia saja menjaga baik-baik mata kita agar bisa melihat bagaimana keindahan, karena dengan mata kita bisa melihat keindahan dunia ini, kita bisa mempermudah setiap aktivitas kita, ya. Kita selalu menjaga dan melindungi jangan sampai terjadi suatu hal yang buruk terhadap mata kita, sehingga kalau ada orang yang misalnya terjadi kecelakaan atau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terhadap matanya, lalu terjadi kebutaan, maka orang itu bisa sampai down, bahkan frustasi, ya. Begitu juga Tuhan dalam hidup kita, ya. Tuhan selalu menganggap kita itu berharga, menganggap kita itu penting, ya. Bahkan menganggap kita itu sebagai biji matanya yang begitu dijaga, begitu dihargai, begitu diawasi, ya. Tetapi kadang kita sebagai manusia kita tidak sadar, ya, akan kasih karunia Tuhan. Kita seringkali melakukan hal yang di luar kehendak Tuhan. Seringkali kita menyalahkan Tuhan, atau bahkan seringkali kita memperlakukan hidup kita semaunya sendiri, ya. Padahal seringkali kita tidak menghargai hidup kita sendiri. Padahal Tuhan sendiri itu sangat menghargai, sangat menjaga hidup kita, bahkan seperti biji matanya, ya. Marilah di saat ini, ya, kita sadar, ya, walaupun dalam kesulitan sebagai apapun, kita menyadari bahwa selalu ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita, ya. Biarlah di situ kita belajar, kita menyadari bahwa di dalam kesusahan, dalam kesesakan, Tuhan selalu ada bersama kita, karena kita berharga di matanya. Seringkali kita merasa tertolak, kita merasa kita tidak diterima di lingkungan kita tidak diterima di keluarga kita, karena kepahitan-kepahitan dalam masa lalu yang mungkin kita alami. Kita jadi merasa tertolak, atau kita kadang jadi merasa, siapakah aku ini? Kita merasa hidup kita tidak berharga, kita merasa hidup kita tidak berarti sama sekali. Padahal kita berarti di mata Tuhan. Mungkin saja orang tua kita atau orang lain atau orang di lingkungan kita tidak menganggap kita, tapi percayalah, ada satu pribadi yang selalu melihat kita, ada satu pribadi yang selalu menghargai kita, ada satu pribadi yang selalu menginginkan kita, yaitu Yesus Kristus. Biarlah pada hari ini kita meyakini hidup kita kembali percaya kepada Tuhan, bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan, bahwa kita hidup pasti diciptakan karena ada maksud dan tujuan tertentu, ya. Karena Tuhan tahu, Tuhan sudah merancangkan setiap masa depan kita. Tetapi seringkali kita yang menghindarinya, kita yang menolaknya, seringkali kita yang enggan datang kepada Tuhan, ya. Tuhan selalu merindukan kita, menginginkan kita untuk bisa datang kepadanya, untuk bisa beribadah kepadanya. Tapi seringkali karena kesibukan kita, karena rasa rendah diri kita terhadap Tuhan, karena perasaan marah, malu, jengkel, atau kecewa kepada Tuhan, seringkali itu yang membuat kita merasa jauh dari Tuhan. Seringkali itu yang membuat kita merasa tidak berharga di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan selalu menjaga kita. Bahkan di dalam firman-Nya dikatakan, Dia selalu mengawasi, selalu menjagai seperti biji matanya sendiri, ya. Biarlah hari ini, mari anak-anak, kita belajar, walaupun di lingkungan kita tidak menerima kita, tidak menghargai kita, tetapi ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang mau menerima kita, menghargai kita, mencintai kita dengan tulus, dengan hatinya, yang mau menjaga kita seperti biji matanya. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Itu
janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Tetap yakinkan hidup kalian, tetap berpaut pada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap ada iman, ada kepercayaan. Ya, walau mungkin saat ini hidup kalian terpuruk, tapi percayalah, Tuhan akan mengangkatmu saat engkau selalu dekat dengan Tuhan, saat engkau selalu bersama Tuhan, saat engkau selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan akan selalu mengawasi kita, dan kita berharga di mata Tuhan. Ya, jadi pesan Miss Dia sekali lagi ya, jangan pernah kalian merasa rendah diri, rendah hati, atau jangan pernah merasa kalian tidak dihargai oleh orang lain, atau merasa kalian tidak berguna, karena ada Tuhan yang selalu menghargai kita, ada Tuhan yang selalu menjagai kita, ada Tuhan yang selalu ingin kita bersamanya, ada Tuhan yang selalu menjaga hidup kita, ya, karena kita selalu berharga di matanya. Terima kasih. Mari hari ini kita berdoa ya. Miss Dia akhiri pada firman pada hari ini. Miss Dia berharap juga Miss Dia juga belajar pada hari ini untuk terus berpaut kepada Tuhan, untuk terus mengandalkan Tuhan. Ya, mari kita berdoa anak-anak. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan dan kami mengucap syukur Bapa, karena kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap penjagaan-Mu, setiap penyertaan-Mu, karena Engkau selalu memberi yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau selalu menjaga kami seperti biji mata-Mu sendiri Tuhan. Terus ada bersama kami, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Biarlah setiap langkah kami, setiap kehidupan kami, semuanya Engkau yang atur Tuhan. Semuanya karena ada rencana-Mu Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang bekerja atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya Yesus. Amin. Tetap jaga kesehatan, pakai masker ya, cuci tangan ya setelah kalian bepergian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.